Oke. Dan pokoknya itu selesai dah, pokoknya di Besangsong akhirnya gue bayar. Karena kalau nggak gue bayar, visa gue itu diambil sama dia gitu. Nah terus ngomong-ngomong soal visa gitu, nah kalau orang Prancis itu orang yang kayak ngurus apa ya, administrasi gitu-gitu itu lama kerjanya. Kayak misalnya gue baru-baru ini tuh gue ngurus visa. Pas gue ngurus visa, gue datang kan. Gue datang udah ngantri lama-lama. Bener-bener itu kayak sama kayak di Indo, kayak kita misalnya mau bikin SIM, mau bikin SIM nggak, kalau misalnya di kelurahan itu ngurus apa sih, KTP ya, KTP kalau nggak apa kayak. Nah kan kita pasti dapat nomor antrian kan. Nah ini sama, kita ngantri lama, wah 3 jaman dah. Terus pas gue nyampe, gue di loketnya bilang mau changement d'adresse, gue pengen ganti alamat kan tuh. Pas gue mau ganti alamat, bener dia minta foto satu, foto dua, terus ama sertifikat justifikatif rumah gue. Ya udah gue kasih. Nah saat itu tuh gue emang udah belajar dari pembimbing gue, kalau kita semua ngurus visa kita bawa semua dokumen. Gue udah bawa dokumen, bawa fotokopiannya. Nah terus pas udah kelar, terus gue nanya, ini cuman 2 doang madam gitu kan. Iya 2 doang gitu. Oh enggak ada persyaratan lain lagi gitu kan, gue bilang. Oh enggak ada. Terus ya udah, gue kira udah kelar kan ya. Ya udah gue kira udah nih, ntar visa gue diurus gitu kan, langsung diurus. Udah kelar. Saat gue pulang ke rumah gue berhari-hari, semingguan gue dapet surat. Tit. Udah 2 minggu dah tuh gue dapet surat di rumah gue dapet surat. Weh, dari ini nih prefektur nih. Prefektur tuh tempat yang kita ngurus visa. Gue kira gue udah dapat visa asli. Nggak taunya pas gue buka itu persyaratan yang harus dikumpulin. Terus kenapa nggak diminta pas gue udah datang ke tempatnya gitu? Langsung gue ngumpulin nih semua yang gue udah bawa. Terus gue tinggal nunggu itu jadi. Kenapa harus gue cuman ngasih justifikatif rumah sama foto? Terus pas 2 minggu setelahnya gue baru dikirim surat untuk ngirim surat lagi ke dia, kasih fotokopian persyaratannya banyak lagi. Udah gue otomatis kan lama kan gue ngirim surat lagi. Ya udah, sampai sekarang gue belum dapet yang asli gitu kan. Nah pokoknya gitulah intinya. Pokoknya Perancis tuh kalau ngurus-ngurus administrasi gitu suka ribet, terus suka detail banget. Tentang misalnya file dokumen kita itu harus jelas, harus dari mana, pokoknya detail. Terus nah ini nyambung juga nih, kalau kita misal ngurus apa-apa gitu, administrasi di Prancis, misal ngurus visa, ngurus rumah, nah itu dokumen kita juga harus di translate. Karena apa? Karena orang-orang Prancis itu nggak ada yang apa ya, kayak bahasa Inggris udah masang tameng gitu. Dia kalau udah ada bahasa Inggris datang nih, dia masang tameng gitu. Pokoknya dia kalau orang-orang kan anti corona nih, kita langsung lockdown dari corona. Kalau orang Prancis lockdown dari bahasa Inggris gitu kan. Bener-bener nggak ada yang mau belajar bahasa Inggris gitu, cuman beberapa orang doang gitu. Kayak orang Prancis tuh bener-bener bangga banget sama bahasanya dia. Nah kan itu otomatis kayak agak mempersulit kita para pendatang gitu kan. Jadi kita harus translate dulu, terus kita kalau misalnya mau tinggal di sini kita harus belajar bahasanya dulu gitu kan. Terus nah jadi ya kalau kita misalnya baru datang gitu kita suka linglung gitu. Kalau kita misalnya mau ngomong mau beli apa, kita masih belum lancar ngomong bahasa Perancis, kita ngomong bahasa Inggris, kita malah dijutekin. Terus gue malah pernah dapat cerita gitu, kalau teman gue kan banyak kan ya di Paris. Kalau Paris kan banyak univ swasta gitu kan ya, jadi otomatis pakai bahasa Inggris gitu, nggak pakai bahasa Perancis. Terus dia mesen kopi pakai bahasa Inggris, dikasih apa, satu cup kecil kayak espresso itu, benar-benar di cafe yang sama. Nah terus beberapa pas agak-agak lama kan itu kan mungkin dia udah mempelajari sedikit lah apa sih kalau bahasa Prancis mau beli kopi gitu. Cafe itu kan bahasa Prancisnya kopi. Udah mungkin dia udah tahu nih. Terus dia datang lagi ke situ selang beberapa hari, akhirnya dia mesen
kata-katanya sama tapi masih make bahasa Prancis juga gitu. Di Franc Cafe s'il vous plaît gitu. Terus dikasihnya bener-bener yang cup yang gede, terus sama cookies. Mantep nggak tuh? The power of France. Jadi lu kalau kesini lu bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Prancis, lu langsung diapresiasi banget dah sama orang Prancis. Nah itu positifnya gitu. Kalau misal kita bisa bahasa Prancis, kita berusaha komunikasi sama mereka pakai bahasa Prancis, itu pasti mereka ngehargain banget. Nah terus ngomongin soal toko kayak misalnya toko baju, toko fashion gitu ya, semua toko lah, ruko-ruko, misalnya lu ngeliat ruko di pinggir jalan gitu. Nah ini beda di Prancis, toko di Prancis. Nah itu jam 7 malam tutup, terus beda-beda sih ya antar kota ya, kan ada kota yang kecil, menengah, sama yang gede gitu kan. Kalau misal paling yang kalau kota gue yang lama tuh Sangsong itu kan kota-kota menengah. Nah itu jam 8 lah paling malam itu benar-benar toko udah tutup. Paling yang masih buka ya bar, kafe, terus buat gitu kan. Jadi ya nggak enaknya gitu aja, kalau kita misalnya mau ngurus apa-apa kita harus siang gitu. Terus nggak enaknya kalau misalnya kita lagi hari-hari kuliah, lagi hari ngampus, kita mau ngurus apa, mau beli apa, kita harus buru-buru gitu, kelar ngampus langsung OTW ngurus gitu. Makanya di Prancis gitu nggak ada budaya nongkrong, nggak ada budaya kongkow dulu nih pulang kelar ngampus, ngopi gitu, nggak ada. Kalau di ngopi ada sih di kafe, cuman kalau misalnya datang gitu ke tongkrongan gitu nggak ada. Jadi benar-benar pulang langsung nugas, udah gitu aja kehidupan. Terus yang ini kalau ini tuh jatuhnya bukan yang nggak suka ya, cuman lebih ke kaget, culture shock aja gitu sih. Misal kalau gue baru sampai gitu, terus gue ketemu sama teman-teman gue yang orang Prancis, terus dia langsung salut sama, terus langsung terus pipi gue kayak ini minyaknya tadi bersentuhan santuy nggak ya, terus pokoknya kayak gitu dah. Jadi kalau ketemu gitu orang Prancis itu dia langsung saling bisu gitu. Ya itu bahasanya bisu lah pokoknya. Terus pokoknya langsung kayak di Indonesia juga ada sih kayak gitu, mak gue sering ngeliat kok. Cuman kalau ini bener-bener wey. Terus ada juga yang bener-bener 4 kali gitu, kayak banyak banget ya, bener-bener kayak langsung wah kena ada tuh. Itu kalau yang lagi jerawatnya lagi meletus itu tetap dia solid kali orang Prancis, nggak ngerti gue. Pokoknya itu bener-bener kayak salah satu teman kelas itu, pokoknya yang baru kenal juga malah kadang-kadang juga sering kayak gitu juga, sering cipika-cipiki gitu. Terus gitu sih paling. Cuman ya sekarang udah mulai rada-rada kebiasa lah. Nah terus ngomongin metro Paris gitu kan, tadi kan gue kan kalau yang di Besançon itu naiknya tram gitu kan. Nah kalau Paris ada yang namanya metro itu ada di New York juga banyak lah. Itu yang di dalam tanah, MRT di dalam tanah nggak sih, nggak tahu dah. Pokoknya ini metro ada di dalam tanah juga. Nah kalau di Paris itu kan orang sibuk ya, rame gitu. Nah terus kadang-kadang gue kalau ke Paris itu kan kota gede, jadi kalau gue misal ke tempat A ke tempat B bisa setengah jaman gitu, nggak kayak gue di Besançon. Paling dari rumah ke kampus aja paling cepet banget itu bisa lah 15 menit. Nah kalau ini setengah jam, bisa 40 menit kalau di Paris gitu kan. Nah, terus beberapa kali gitu gue udah ngeliat kan tuh jadwal metronya nih di HP nih, di Google Maps ada. Nah, terus pas gue liat, wah anjir 2 menit lagi nih gitu kan. Terus gue langsung lari tak. Terus gue langsung, kan gue taat aturan gitu ya, gue beli tiket kan, terus banyak gerombolan dari atas gitu, langsung dia udah nggak peduli aja gitu, dia nggak beli tiket, terus langsungnya kayak gini nih, pagar diloncatin, dia jadi nggak beli tiket. Wah anjir, gue ngeliat, wah sabi juga tuh. Cuman gue nggak berani gitu kan, nggak, karena gue udah
udah mager gitu kan, kena waktu di Sangsong, jadi gue nggak berani lah. Nah itu orang-orang Prancis mungkin kayak dia akam sih lah, dia loncatin aja tuh pagernya, diloncatin. Mungkin teman-teman ini kalau yang nonton yang tinggal di Paris itu juga banyak pasti ngelihat kayak nggak Paris dong sih, di Lyon juga ada, pokoknya kota-kota besar kayak Paris, Lyon, terus Marseille, Nice. Nice nggak ada metro sih. Lille mungkin. Nah terus ini mungkin gua ke kalau budaya, kalau ini kita merubah ke ini ya, ke budaya. Jadi kalau di Indonesia kan misalnya kita sekolah terus punya teman baru gitu kan, terus nanya, "Woi, gimana gini-gini?" Terus basa-basi udah kelar. Terus rumah lu di mana? Oh, searah nih misalnya. Bareng dah gitu. Misalnya yaudah kita boncengan, kalau enggak bareng naik mobil gitu kan. Udah tuh. Akhirnya kan kita berteman dah. Nah, kalau ini gue teman kampus gue, teman kelas gue sama dia tuh saling tahu rumah kita di mana. Rumah kita tuh bener-bener papasan, deket banget dah. Nah terus sudah ada suatu saat gitu gue kayak rada mager gitu kan, naik bis kan dari kampus gue ke ini juga bisa naik bis. Terus si teman gue ini nih, teman baru gue, orang Prancis. Terus gue basa-basi gitu kan, biasa orang Indonesia kan budaya basa-basi gitu kan. Nah gitu, gue tanya gitu, lu mau kemana? Pulang. Ya, mau pulang gitu. Terus emang lu mau kemana? Dia nanya balik. Masih ada lah basa-basi dikitnya, masih ada. Ya mau pulang juga gitu kan. Terus ya udah. Terus dia langsung ngomong, "Ada mang." Itu artinya kayak ya udah sampai besok ya. Anjay. Terus bener-bener nggak ada basa-basi. Ya udah bareng gua aja gitu kan. Padahal dia bener-bener tahu rumah gua persis deket banget sama dia. Udah bukan searah lagi, emang udah deket dah. Kayak misalnya rumah gue di sini nih, ini rumah dia di ujung gang yang di sini nih, udah pokoknya kayak gitulah. Udah kira gue pulang naik bis santuy gitu kan. Udah kira gue mikir emang ya nggak bisa gitu kita. Makanya kalau di Indonesia kan gue kangennya tuh kadang-kadang sekali basa-basi kita langsung akrab, deket gitu. Jadi ya mungkin orang-orang Prancis ya emang dingin gitu sih orang-orangnya. Jadi ya mungkin sampai sini dulu video cerita-cerita gue, apa sih hal-hal yang gue nggak suka dari Prancis. Bukan nggak suka juga ya, bisa dibilang nggak suka, cuman lebih ke nggak biasa aja sih. Ya udah sampai sini aja, jangan lupa di like, di share ya, di subscribe juga. Ntar gue juga masih banyak sharing tentang kuliah di Prancis juga. Salam Jaben, Abiang tuh.